Nih, ada nggak sih dok, mungkin dari teman-teman Sobat CB ini, ada nggak sih tanda-tanda yang kenapa atau harus segera dibawa ke klinik itu yang seperti apa sih dok? Kalau mungkin sedang hamil dok. Oke, baik. Mungkin maksudnya tanda-tanda bahayanya ya. Betul banget, itu yang saya maksud tanda-tanda bahayanya dok. Jadi kalau pada ibu hamil ya, yang paling sering itu terjadi perdarahan. Nah, jadi kalau keluar darah dari jalan lahir itu terdapat tanda bahaya. Nah, keluar darah dari jalan lahir itu banyak penyebabnya ya. Kalau dia di bawah 20 minggu bisa kemungkinan terjadi keguguran. Nah, itu pun banyak jenisnya kegugurannya. Enggak semua keguguran itu berarti bayinya udah nggak ada lagi. Ada keguguran yang dia masih bisa dipertahankan janinnya. Nah, jadi makanya harus segera diperiksakan ke dokter. Nah, kalau dia di atas 20 minggu, mungkin ada penyebab lain. Bisa karena ari-arinya atau plasenta yang bermasalah. Bisa dia menghalangi jalan lahir, atau nempelnya ke dinding perut ibunya, nggak ke dinding rahimnya, dia nggak nempel kuat atau robek sehingga nyebabin perdarahan dan lain sebagainya. Jadi perlu segera dibawa ke klinik atau diperiksakan ke dokter apabila mengalami perdarahan dari jalan lahir. Yang kedua, keluar rembesan cairan yang banyak dari jalan lahir. Nah, kita khawatirnya itu ketubannya pecah. Nah, di usia kehamilan yang seharusnya belum pecah. Nah, belum mencapai usia untuk melahirkan. Jadi harus segera dibawakan. Kemudian kalau ada tanda-tanda sakit kepala hebat, kemudian kakinya bengkak-bengkak, pandangannya kabur atau bahkan bisa sampai kejang, ya, nyeri perut hebat. Nah, itu harus segera diperiksakan ke klinik, ke dokter ya. Betul. Sobat CBI nih, yang tepatnya ibu-ibu hamil ya dok ya, tepatnya ibu-ibu hamil atau mungkin yang sedang hamil atau yang mau akan program hamil. Jadi berikut yang dijelaskan oleh dokter Dede tentang bahayanya apa aja sih yang harus segera dibawa ke klinik ya dok ya. Iya betul. Terus dok, by the way nih dok, udah zamannya udah modern banget nih, perusahaan itu sudah sangat aware banget, dibangunkan ada beberapa klinik, salah satu tadi di dokter yang bekerja di regional 2 ya tadi dok ya. Nah, itu masih adakah ibu-ibu ini yang takut parno ke klinik dok? Iya. Biasanya kadang ada dok, kadang nggak mau takut nih ke klinik, takut disuntik, ada yang kayak gitu loh dok. Iya, faktanya banyak yang hamil tapi nggak memeriksakan diri ke klinik. Kalau nggak ada keluhan, kalau ada keluhan baru tuh ke klinik. Jadi mindset mereka tuh kalau belum sakit ya nggak perlu ke klinik, padahal salah. Pemeriksaan kehamilan itu kita lakukan sedini mungkin. Yaitu saya bilang minimal 4 kali selama kehamilan. 1 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga, ya. Atau enggak lebih sering pun nggak masalah. Nah, tapi dari mereka banyak tuh yang masih menganggap ke klinik itu buat tempat berobat, nunggu ada keluhan. Jadi kalau nggak ada keluhan dia nggak ke klinik. Klinik ya dok ya. Bahkan sering kita temukan mereka yang datang ke Polibun udah di waktu atau sudah mau melahirkan, baru dia datang ke Polibun, ke klinik. Sebelum-sebelumnya nggak ada nih periksa kehamilan, tahu-tahu udah datang aja ke klinik dengan kondisi udah bukaan lengkap, misalnya udah mau melahirkan. Bahkan mereka walaupun udah ada tanda-tanda lahir, misalnya udah keluar rembesan, cairan, udah mulus-mulus, nggak ada yang beberapa orang tuh nggak langsung datang ke klinik, nunggu dulu, ini masih lama misalnya, masih mikir kayak gitu. Nah, itu yang jadi PR kami. Masih ada beberapa orang yang mindsetnya seperti itu. Walaupun kita udah edukasi tuh terus-terusan, periksa ke Polibun kalau hamil, jangan nunggu mau lahiran baru ke Polibun, jangan nunggu sakit baru ke Polibun. Nah, itu udah sering sekali kami sampaikan ke
karyawan-karyawan. Tapi ya namanya manusia ya, tetap ada aja yang seperti itu. Betul. Semoga ya dok ya dengan adanya CBI Podcast kali ini teman-teman atau ibu hamil atau yang akan program kehamilan nih jangan takut namanya ke klinik, karena ke klinik itu sangat penting untuk apa? Deteksi dini tadi ya dok ya? Iya betul. Betul, deteksi dini kalau mungkin bayinya atau mungkin ada mengalami bahaya itu supaya seorang dokter Dede ini bisa membantu untuk memberikan solusi ya dok ya? Betul banget. Terus itu tadi kita udah bicara nih tentang anak atau balita sudah, terus ibu hamil pun sudah, terus peran suami. Nah sekarang nih peran suami nih dok, nih calon-calon suami nih, calon-calon bapak nih, gimana sih dok untuk membantu mensukseskan posyandu, peran suaminya dok tuh harus ngapain sih gitu dok? Oke, ya buat para sobat CBI nih yang berencana pengen nikah, yang udah program pengen punya anak, atau malahan yang istrinya udah hamil nih. Jadi suami ya harus ikut aktif, ikut andil dalam kehamilan tersebut. Karena hamil itu bukan cuma tanggung jawab istri, berat loh hamil tuh. Jadi pasti butuh support dari suami. Apa supportnya? Yang pertama, ya difasilitasilah kalau ada kegiatan posyandu diantar ya. Diantar kemudian atau diingatkan ya. Diingatkan, kemudian kebutuhan gizinya. Nah, kebutuhan gizinya dipenuhi karena ibu hamil itu kebutuhan gizinya bisa kita bilang ya 2 kali lipat, karena yang butuh makan bukan cuma ibunya. Nah, janinnya, buah hatinya juga butuh makan. Jadi kebutuhan gizinya harus dipenuhi. Ya, selain support ngantarin ke posyandu, ngingetin ke posyandu, kebutuhan gizinya harus dipenuhi. Kemudian support emosional. Jadi ibu hamil itu hormonnya naik turun tuh, mood swing banget kalau kata orang sekarang mah, ya nggak? Jadi mudah marah, mudah lelah, mudah stres. Nah, peran suami ya harus tahu, ya harus didampingi terus, ditemani istrinya, ya harus dimengerti lah. Nah, ini karena wanita ingin dimengerti. Betul, pokoknya apalagi kalau udah hamil ya dok ya? Iya, harus dimengerti. Jadi suami itu harus ngertiin kondisi istrinya, bantulah ya. Apalagi kalau semakin besar tuh istri makin mudah stres. Nah, kalau istri stres bahaya ke janin. Nah, begitu ya. Iya, betul-betul dok yang dokter katakan. Bahkan nggak hamil aja dok, kadang mood swing kan dok ya? Mood swing banget. Pengen selalu dimengerti kan dok ya? Apalagi di saat hamil nih, bawa calon anak kita mungkin nanti kan ya, calon anak kita, bawa dirinya juga. Wow, sangat luar biasa ternyata peran suami ya dok ya. Terus dok, kadang nih kan suami atau laki-laki itu tidak terlepas dari peran bekerja. Nah, kadang kan dari mungkin ya dok ya, mungkin nih di pikiran saya nih dari pagi sampai pagi lagi, atau mungkin dari pagi sampai ke malam. Iya, kan ya. sibuk banget nih dok. Mungkin ada saran kah atau seperti apa tips untuk bisa membagi waktu antara bekerja dan berkeluarga dok? Rata-rata karyawan tuh para suami kerja sampai sore memang. Jadi tentu sulit, terutama buat ngantarin lah. Memang jadi kendalanya di situ. Nah, kadang mereka memang ngomongnya nggak ada yang ngantarin dok kalau mau ke posyandu. Ya tetap jadi suami harus support. Gimana pun caranya ingatkan istri, oh kamu bulan ini udah posyandu belum? Nah, kapan lagi jadwalnya, dicari tahu tuh. Suaminya harus aktif nih, tanya ke klinik. Kita kan selalu share jadwal posyandu, misalnya beberapa hari sebelum kegiatan. Tapi kadang memang masih banyak dari mereka yang miskomunikasi atau nggak dapat informasi. Nah, jadi harus proaktif, suaminya cari tahu. Nah, kemudian ya carikanlah tumpangan kah atau kendaraan, walaupun dia nggak bisa ngantar, minimal disediakan kendaraan. Jadi bisa buat ngantar istrinya buat posyandu. Ya, selain itu, yang paling penting itu dukungan moral. Jadi kalau suaminya perhatian sama istri, itu udah cukup buat ibu-ibu hamil. Diperhatikan suaminya tuh udah cukup bagi mereka, walaupun nggak diantar tuh. Cukup diperhatikan aja,
dibantu, dimengerti ini maunya apa ibu hamil kan. Betul, Pasti betul. udah senang mereka. Betul, apalagi mood swingnya, terus apalagi dengan yang kita memberikan perhatian, kita memberikan support system ya dok ya. Iya. Support system, kita mengingatkan itu sudah salah satunya support system ya dok ya. Iya. Betul betul. Sama tadi gizi paling penting ya. Jadi suami-suami ya kerja lagi ya biar istrinya bergizi ya. Biar nggak kekurangan energi kronis. Oke, betul betul dok. Nah dok, kalau di balita nih kita agak melenceng sedikit ya dok ya. Tadi tuh ada ketinggalan pertanyaan saya. Kalau balita itu kan kadang dok, ini baru terlintas di benak saya dok. Kan balita itu kadang susah makan. Susah makan. Ada nggak sih dok? Kadang lihat sayur aja, bahkan lihat ijo-ijo aja mereka tuh udah nggak mau. Ayah apa udah nggak mau gitu. Ada saran-saran tersendiri kan dok? Iya. Jadi sebenarnya balita itu bayi-bayi itu kalau lapar pasti dia minta makan. Nah, jadi sebenarnya kenapa dia nggak mau makan tuh banyak penyebabnya. Ini kita bahas di luar penyakit dulu ya. Betul. Mungkin yang pertama dia udah dikasih cemilan sama ibunya atau susu yang banyak, jadi udah kenyang duluan. Nah, ketika dikasih MPASI, dikasih nasi, dikasih bubur, dia udah nggak mau makan lagi. Nah, jadi gimana caranya diatur? Jangan anak nangis kasih susu, kasih cemilan langsung. Nah, karena dia udah terbiasa makannya makan cemilan, minumnya minum susu, jadi dia udah nggak mau lagi makan makanan yang lain, MPASI. Nah, carilah, coba deh dibikin variasi makanan yang dia suka, yang gizinya memenuhi gizi untuk balita. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada. Nah, harus apa? Protein mungkin dari telur kah, tempe, tahu. Kemudian kalau lemak bisa dari kacang-kacangan ya, dari lemak nabati, ya dari apa? Minyak kelapa misalnya bisa. Kemudian bikinlah suasana yang menyenangkan buat dia makan. Nggak apa-apa nih, kasih aja misalnya udah disediain makan, letakin, ajari dia makan sendiri walaupun makan yang cuma dimain-mainin sama dia. Kalau dia lapar dimasukinnya ke mulut. Nah itu sambil mengajarkan motoriknya dia juga ya. Jadi nggak cuma sekedar makan, itu dia merasakan tekstur dari makanan, dia mengenal kan sambil ya pasti dia senang tuh sambil makan sambil main. Nah, otomatis dia makan. Betul betul. Berarti intinya kita jadi orang tua, sebagai ayah juga atau mungkin ibu, kita memberikan support system ke anak dengan tidak memaksa, salah satunya dok ya. Iya, jangan dipaksa. Kalau anak nggak mau makan, mungkin dia udah kenyang, tadi udah dikasih susu yang banyak, dikasih cemilan, jadi jangan dipaksa, jangan dimarahi. Nah, biasa tuh kalau anak gak makan nih ngomel-ngomel tuh ibunya, nah, marah teriak-teriak, nah itu jangan, nggak boleh. Oke. Baik sobat CBI, jadi itu ya salah satu tipsnya gimana nih kalau anak nggak mau makan ya jangan dipaksa. Karena apa? Kalau dipaksa itu nanti malah anak malah nggak mau. Barangkali dari kitanya, dari orang tuanya yang terlalu banyak mungkin ya dok ya, makanan cemilan-cemilan kayak gitu. Iya. Padahal ada MPASI tadi ya dok ya, tentang MPASI. Terus dok, itu tadi kan balita sudah, terus ibu hamil sudah, terus sebagai peran suami juga sudah. Nah dok, sekarang dampak jangka panjangnya nih mungkin. Kalau dampak jangka panjang untuk lingkungan perkebunan seperti apa sih kalau seandainya posyandu ibu balita itu berjalan dengan lancar dan mereka itu mengikutinya dok? Wah, banyak sekali ininya manfaatnya. Yang pertama, karena kita lebih dini mengetahui kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, jadi kalau ada masalah kita bisa tangani secepatnya. Jadi kita bisa menurunkan angka gizi buruk, kita bisa menurunkan stunting, kemudian kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, kemudian kita bisa meningkatkan produktif dari anak-anak kita. Karena apa? Ada namanya golden period. Golden period itu kalau sekarang sampai usia 5 atau 6 tahun ya, kondisi di situ tuh pertumbuhan dan perkembangan, terutama perkembangan otak anak itu sangat penting di usia segitulah. Perkembangan otaknya anak-anak kita. Sehingga kalau kita support di situ, insya Allah
kedepannya dia jadi anak-anak yang cerdas, yang pintar. Nah, sehingga produktifnya ke depan ketika dia sudah mencapai usia produktif sangat bermanfaat sekali untuk untuk kita ke depannya. Untuk kita ke depannya. Apalagi ya dok ya, di CBI ini untuk tingkat kesehatannya sangat diperhatikan dengan rutin ikut posyandu, dengan dibangunkannya ada beberapa klinik itu sudah support system dari perusahaan ya dok ya untuk seluruh karyawannya. Iya betul. Jadi kita dari perusahaan mensupport sekali untuk kesehatan di lingkungan karena kalau anak-anaknya sehat pasti orang tuanya nggak khawatir, jadi kerjanya lancar, fokus, ya nggak kepikiran nih sama kondisi anaknya. Tapi kalau anaknya sakit-sakitan ya orang tuanya jadi nggak fokus kerja. Betul, kepikiran ya dok ya, kok anak saya sakit itu seperti apa ya dok ya. Oke, berarti teman-teman atau sobat CBI, artinya kesehatan itu investasi hari ini dan investasi pada masa depan berarti ya dok ya. Iya, jadi investasi kesehatan hari ini merupakan investasi perusahaan masa depan juga. Jadi untuk kepentingan perusahaan juga. Betul, apalagi kan kalau kedua orang tuanya bekerja di sini, anaknya sehat, terus habis itu mereka bisa meninggalkan anak itu tenang. Anak sehat, gizinya cukup, tidak kekurangan. Jadi tenang ya dok ya orang tuanya bekerja ya dok ya. Oke. Nah, sobat CBI, hai semuanya yang sedang menyaksikan. Gimana? Masih fokus? Masih ini masih on nih dengan cemilan-cemilannya mungkin yang ada di meja supaya apa? Nggak ngantuk. Nah, kebetulan dok. Nah, ini adalah sesi terakhir nih dok. Sesi terakhir. Nggak kerasa ya, udah terakhir aja ini. Betul dok, betul. Udah sesi terakhir, udah dijelaskan tadi tuh tentang posyandu balita sudah, terus ibu hamil juga sudah, peran suami juga sudah, terus tentang dampak jangka panjang untuk perusahaan juga udah dokter gambarkan tentang itu semua. Jadi harapan kita nih ya dok ya, yang menyaksikan podcast pada hari ini itu paham dan tahu supaya nggak takut lagi ke klinik ya dok ya. Iya betul. Tidak takut dan tidak ragu, apalagi di tempat dokter bekerja sudah ada dokter Dede yang sudah berprofesional di bidangnya. Oke dok, nih pada obrolan kali ini kita belajar ya dok ya bahwa posyandu itu sangat penting ya dok ya. Penting Posyandu pada ibu dan balita itu sangat penting karena investasi untuk masa depan ya dok ya. Dan harus rutin dilakukan. Betul. Ingat ya teman-teman, harus rutin. Konsisten ya. Kalau kata kita istiqomah. Istiqomah ya dok, betul. Konsisten setiap bulannya berarti harus rutin. Harus rutin, jangan bolong-bolong, jangan bulan ini datang, bulan depan nggak datang. Betul. Nah, jadi kita nggak bisa mantau secara maksimal. Betul sekali. Perkembangannya. Betul banget. Oke, jangan lupa ya teman-teman, datang kalau pas posyandu jangan lewatkan ya dok ya. Jangan lewatkan, harus selalu datang karena rutin itu adalah program rutin yang dilakukan di klinik dokter sendiri. Bentuk perhatiannya dok ya, bentuk perhatian perusahaan. Iya betul. Bentuk perhatian perusahaan untuk seluruh kesehatan karyawannya. Betul sekali. Oke, nah karena dok karena sehat itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Contohnya seperti posyandu. Oke, terima kasih kepada dokter Dede, terima kasih ilmunya, terima kasih waktunya, sudah memberikan saya tepatnya dan teman-teman atau sobat CBI materi menjelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat ya dok ya bagi kami ya dok ya. Sama-sama, semoga sobat CBI di rumah mendengarkan podcast kita jadi konsisten ya untuk ke posyandu. Betul. Oke, dok, mungkin perjumpaan kita harus berhenti untuk podcast ya dok ya. Untuk podcast mungkin di lain waktu lagi ya. Betul sekali. Kita bisa ngobrol di lain waktu lagi. Mungkin saya pamit undur diri dok. Kalau memang ada salah kata atau kalimat yang tidak menyenangkan di hati sobat CBI semuanya, semoga kita masih bisa berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman atau sobat CBI, komen apa yang mau akan kita bahas ya dok ya. Kalau ada tema nih, butuh topik yang berbeda, silahkan nih
tulis di kolom komentar. Weh. Tulis ya teman-teman, Sobat CBI, kolom komentarnya apa supaya kita bisa membahasnya di CBI Podcast ya dok ya. Oke, CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan